Nah, sekarang bagaimana Injil Matius menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Daud. Ini Bapak Ibu ada yang keluarga keraton Jogja apa Solo gitu, Pak. Kalau saya mau mengatakan saya adalah keturunan siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono III. Wah, jadi nanti temannya Diponegoro jadi. Apa yang harus saya lakukan? Tunjukkan silsilah kan. Bapak saya ini, kakek saya dan seterusnya sampai ke atas. Pikirkan hal yang sama ketika membaca Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Ya, coba lihat ayat 2. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Terus lalu lihat ke ayat 6. Isai memperanakkan Raja Daud, lalu Daud memperanakkan Salomo. Terus sampai ke ayat 15. Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, Yusuf itu adalah suami Maria, Maria itu adalah yang melahirkan Yesus. Jelas dari silsilah ini, Yesus memang bukan anak biologis Yusuf ya. Tetapi secara legal, secara hukum, Yesus sah untuk disebut sebagai anak Yusuf kan. Nah, dengan cara seperti ini, Matius mau menunjukkan Yesus itu lahir dari garis keturunan Daud, sah untuk disebut keturunan Daud, dan karena itu bisa dia menjadi Mesias. Kemudian yang ini bab 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Ayat 25 atau dari ayat 24 bacanya ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berarti baca ayat 25 harus nyambung dari ayat 18 ya. Jangan ayat 25 dibaca sendiri. Kalau ayat 25 dibaca sendirian, jadinya apa? Berarti sesudah Maria melahirkan, lihat teksnya, lihat saya. Coba lihat ayat 25, coba lihat ayat 25. Coba baca baik-baik ayat 25. Kalau membaca ayat 25, Ibu Bapak akan melanjutkan. Berarti sesudah Maria melahirkan, coba lihat teksnya kok pada kan ia Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan. Sampai Maria melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kalau hanya ayat itu dibaca, berarti sesudah Maria melahirkan? Enggak berani jawab. Sekali lagi, kalau hanya membaca ayat 25, simpulannya begitu. Sekali lagi, perhatikan keterangan syarat yang saya omongkan ya. Kalau hanya membaca ayat 25,
5. Tapi itu tidak boleh dilakukan. Masa membaca Alkitab begitu caranya? Hanya ambil satu ayat lalu ngomong macam-macam. Coba lihat ayat 18. Matius 1, 18. Matius 1 ayat 18. Maria bertunangan dengan Yusuf. Gitu kan? Ketika Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Ayat 24. Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya, 25, tetapi tidak bersetubuh dengan Maria. Jadi jelas kan yang ada di rahim Maria itu anak Yusuf atau bukan? Nah, itu maksudnya begitu. Saya mengulang-ulang ini karena ini ayat ini seringkali digunakan untuk bicara tentang Maria. Berarti Yesus itu bukan anak tunggal Maria. Yusuf menjadi suami Maria, dan setelah Yesus lahir, Maria masih melahirkan anak-anak yang lain. Yesus punya adik. Ada yang kenal adik Yesus? Kalau ada yang mengatakan begitu, Bapak Ibu akan jawab apa? Enggak tahu gitu ya. Sederhana saja Bapak Ibu mengingatnya ya. Sederhana sekali mengingatnya. Bapak Ibu silahkan ingat ketika Tuhan Yesus disalib. Ya. Di bawah kaki salib ada siapa? Ada ibunya, Yohanes. terus ada murid yang dikasih, sebut saja Yohanes ya. 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 Kemudian Yesus bilang apa sama ibunya? Ibu, inilah anakmu. Kepada murid yang dikasihi, inilah ibumu. Inilah Sejak ibumu. saat itu murid itu menerima Maria dalam rumahnya. Kalau Yesus punya adik, enggak bakal diserahkan kepada Yohanes. Diserahkan ke muridnya. Ibu mau dititipin ke teman anak ibu? Sorry ya. Dibawa pergi jauh loh ya sampai ke Efesus. Gitu maksudnya. Nggak mau Pak. Nggak rela. Dan kali kita diskusinya tentang yang seperti itu. Tapi ini cukup untuk mengingat, kalau ada yang mengatakan Yesus punya adik, nah di gereja Katolik kita tidak menerima Yesus punya adik kandung. Yesus adalah anak tunggal Maria. Nah kemudian ayat-ayat untuk seringkali gini sih, orang-orang yang nuduh-nuduh kayak gitu itu bacanya pada nggak teliti sebenarnya. Bacanya nggak teliti tapi buahnya banyak sekali gitu. Dan kemudian bagaimana menghadapinya? Ya pelajari Alkitab, jawabannya ada di dalam teks. Seringkali orang bahkan tidak memperhatikan itu. Nah, kemudian sekarang begini, kembali ke Matius 1, 18-25. Kalau memperhatikan ayat perikop ini, menjadi jelas bahwa asal-usul Yesus itu bukan hubungan biologis. Asal-usul Yesus bukan dari seorang laki-laki, tetapi dari Roh Kudus. Dan ini menunjukkan asal-usul surgawi atau ilahi dari Yesus. Nah, singkatnya begini. Matius bab 1 ini mau menyampaikan dua hal. Ya. Yang pertama, 1-17, Yesus itu adalah anak Daud, maka sah kalau dia menjadi Mesias. 2 ayat 18 sampai dengan 25, Yesus itu adalah anak manusia yang punya asal-usul surgawi. Dia hadir dalam dunia manusia sebagai manusia, tetapi asal-usulnya bukan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian sekarang masih di bab 2 ya. Silakan ke bab 2. Lalu lihat ayat 1 dan 2. Orang-orang Majus datang ke Yerusalem dan kemudian
mengajukan pertanyaan. Ayat 2. Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Di mana raja orang Yahudi yang dilahirkan? Ayat 3 dan 4. Raja Herodes mengumpulkan imam kepala, kemudian ahli Taurat, dan kemudian mereka menjelaskan begini di ayat 25, ayat 5. Di Bethlehem, di tanah Yudea. Jadi raja orang Yahudi akan lahir di Bethlehem, di tanah Yudea. Kenapa kok dikatakan begitu? Karena di kitab Mika dikatakan, dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dari kutipan ini jelas raja orang Yahudi atau Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Dan benar kan, Yesus lahirnya di Bethlehem. Tapi kalau melihat di Injil Matius, Bapak Ibu jangan cari gembala. Coba ketemu gembala enggak di Injil Matius? Tidak. Enggak, Pak. Enggak ada gembala. Yang ada orang Majus. Orang Majusnya datangnya ke kandang atau ke mana? Rumah. Kalau yang belum pernah baca, mungkin akan keheranan, lihat ayat 11. Bab 2 ayat 11. Mereka ya masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya, lalu sujud menyembah dia. Jadi orang Majus itu datangnya bukan ke kandang ya, tapi ke rumah. Ketika orang Majus itu datang, Yesus masih bayi yang baru lahir atau sudah ada umurnya itu? Udah ada umurnya. Ketika orang Majus datang, Yesus apakah baru umur beberapa hari gitu? Enggak. 1 tahun lebih, Pak. Coba lihat sekarang gini membacanya. Sebentar ya. Herodes itu punya rencana buruk. Ayat 7. Dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah cari anak itu dengan teliti, segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Padahal dia tidak mau menyembah kan? Nah, Herodes sudah pesan, setelah kamu ketemu anak itu di Bethlehem, kamu kembali ke sini. Aku akan datang untuk menyembah dia. Tapi orang Majus, ayat 3:12, diperingatkan supaya tidak kembali kepada Herodes. Dan mereka pulang lewat jalan lain. Nah, kemudian lihat di ayat 13, orang Majus sudah berangkat, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dan minta bawa anak itu sama ibunya pergi. Kenapa? Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, kemudian lihat ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakan dengan teliti kepada orang-orang Majus itu.
kalau mendengar keterangan ini. Jadi bukan Yesus sudah bukan bayi merah gitu lagi gitu ya. Tapi sudah ya kurang lebih 2 tahun lah. Nah, kalau membaca teks seperti ini Bapak Ibu bisa jadi pertentangan dengan apa yang ada di memori kita selama ini kan. Di memori kita orang Majus datangnya ke gua kandang ketemu sama malaikat. Sorry kok malaikat. Gembala datang duluan, terus orang Majus datang. Ya kan, ketemu. Tapi kalau membaca teks Alkitab, kita kan baca apa adanya. Saya nggak buat-buat, jadi Bapak Ibu saya minta baca sendiri. Orang Majus ternyata datangnya ke rumah. Terus gimana ini? Dilanjut. Gua Natal itu bagian dari penghormatan, dari devosi, dari cara kita mengenangkan peristiwa kelahiran. Nggak ada, yang ada itu gua untuk devosi ya, nggak ada gua teologi. Nggak usah bingung. Ada gua, terus ada rumah, yang ini nanti untuk kandang, gembala ke sini nanti setelah 2 tahun. Habis itu pindah, Yesus ada di rumah, nggak perlu. Jadi apa yang ada di dalam gereja Katolik tentang gua, biarkan saja, nggak usah dipikir macam-macam. Ini cara kita untuk mengenangkan peristiwa yang sangat penting untuk kehidupan iman. Nah, sekarang begini, dalam peristiwa kelahiran Yesus ini, Yesus yang dikejar ya, dicari oleh Herodes untuk dibunuh. Perhatikan, bayi umur 2 tahun dianggap sangat berbahaya oleh seorang raja. Nah, dalam sistem pemerintahan kerajaan itu kan bukan soal siapa yang kuat akan jadi raja, bukan begitu. Tapi siapa yang memegang jati diri sebagai keturunan raja, dia yang akan bertindak sebagai raja. Nah, kalau di kisah kitab raja-raja, ada anak raja yang harus disembunyikan. Karena nanti kalau tidak disembunyikan akan dibunuh, padahal dia pewaris tahta. Nah, kalau kita memperhatikan ancaman Herodes, ini kan menegaskan siapa Yesus sebenarnya kan. Benar kan dia raja? Benar kan dia ini Mesias? Kelahirannya sudah membuat Herodes itu marah. Catatannya, Herodes itu bukan raja orang Yahudi ya. Herodes itu adalah Bapak Ibu boleh lihat di peta kerajaan Israel dan Yehuda di bagian bawah, atau Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Di sebelah selatan Laut Mati itu ada satu wilayah namanya Idumea. Kalau di Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama Edom. Herodes itu aslinya orang situ, bapaknya orang situ. Nah, sekarang begini, tahun 64 sebelum Masehi itu Roma menguasai Palestina. Ayah dari Herodes Agung itu awalnya kerja sebut saja gitu ya di Israel. Lalu dia dekat dengan Roma. Karena kedekatan bapaknya dengan Roma, maka kemudian Herodes anaknya itu diberi wilayah Palestina. Jadi dia bukan raja orang Yahudi. Bayangkan orang asing menjadi raja di Israel, lalu mendengar akan lahir raja Israel yang sebenarnya. Nah, itu yang membuat Herodes panik. Nah, kemudian balik ke bab 1, lihat ayat 21. 1:21.
anak yang dilahirkan oleh Maria itu akan diberi nama Yesus. Dan ini sekaligus menunjukkan jati diri anak yang dilahirkan oleh Maria itu. Dia harus diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, keterangan ini gampang untuk diingat. Yesus, Mesias, Raja Penyelamat. Dia menyelamatkan manusia, bukan hanya orang Israel. Dan manusia diselamatkan dari, ini lihat saja di sini, dosa dan kematian. Sekarang begini, ini mengingatnya gini saja. Bapak, Ibu, bisa kan ya menyuruh orang lain untuk tidak berdosa? Bisa, cuma ngomong jangan berdosa ya, selesai kan? Tapi kalau ada orang berdosa, entah anak, entah istri atau suami, Bapak Ibu bisa enggak membersihkan orang itu dari dosa-dosanya? Enggak bisa. Ibarat kotoran. Dosa itu mengotori jiwa. Gitu ya. Dan yang bisa membersihkan manusia dari dosa, bukan manusia, tetapi Allah. Nah, kemudian, lihat ayat 23. Ada gelar lain di situ. Allah beserta kita. Maksudnya apa? Bukan soal Allah, Tuhan beserta kita, terus jawabnya sekarang dan selama-lamanya. Dalam diri Yesus itulah Allah hadir dan menyertai manusia. Allah hadir dalam diri Yesus. Bisa juga kita mengingat ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh yang harus sampai membuka atap itu ya. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang lumpuh itu? Nomor 1 yang awalnya. Dosamu telah diampuni. Orang-orang Farisi komplain kan. Pernah dengar cerita itu kan? Coba ditunjukkan teksnya. Coba. Ada saya ingatnya di Markus ya, tapi tolong cariin yang di Matius ya. Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Matius bab berapa? Lihat bab 9. Ya, 9. Sesudah naik ke dalam perahu, Yesus menyeberang dan masuk ke kotanya sendiri. Lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di pembaringannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Mendengar itu berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Orang ini menghujat Allah." Kenapa mereka menuduh Yesus menghujat Allah? Mengampuni dosa itu kuasa Allah, hak prerogatif gitu ya, Allah. Kalau Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni, berarti dia menyamakan diri dengan Allah. Belum selesai. Lihat jawaban tanggapan Yesus. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosa-dosamu diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah?" Kalau Bapak Ibu ditanya begitu, mana yang lebih gampang? Mengatakan, dosamu diampuni, atau mengatakan, bangun, berjalanlah? Kalau hanya mengatakan gampang saja ya, dua-duanya gampang.
Tapi yang dimaksudkan, apakah yang dikatakan itu terwujud? Nah, itu dua-duanya nggak akan terwujud. Kalau mengatakan, bangun, berjalanlah kepada orang lumpuh, berarti orang lumpuhnya harus bisa bangun. Gimana? Mengucapkan kalimat, bangun, jalan, gitu. Enggak ada apa ya? Kalimat itu tidak akan ada dampaknya. Nah, yang pertama, dosamu diampuni. Ini juga sulit ya. Dosamu diampuni. Gimana coba? Tandanya apa kalau dosa sudah diampuni? Enggak ada. Kalau bangun, angkat tikarmu, kamu sembuh, jelas tandanya. Bangun, jalan, sambil bawa tikar. Nah, kalau dosamu diampuni, enggak ada tanda yang bisa dilihat. Tapi itu bisa dikatakan hal yang sangat sulit. Siapa yang bisa membersihkan manusia dari dosa selain Allah? Tapi dua-duanya bisa dikerjakan oleh Yesus. Ayat 6. Namun supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkat pembaringanmu, pulanglah ke rumahmu. Perhatikan ungkapan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus di bab 1 ayat 21, dia harus diberi nama Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Di sini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, kelihatan dengan jelas di dalam teks ini, Yesus anak manusia punya kuasa untuk mengampuni dosa, untuk membersihkan manusia dari dosa. Bagaimana Yesus melakukan itu? Raja penyelamat, Mesias, menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, sekarang kita cari yang sama atau sejajar dengan Injil Markus. Silahkan ke Golgota. Ya, bab 27. Matius 27. Perhatikan ayat 37. Di atas kepalanya, kepala Yesus, mereka memasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bapak Ibu, tolong buat perbandingan ya. Yang di Injil Markus. Tolong buat bandingan di Injil Markus. Kalimatnya persis kayak gitu apa enggak? Coba diperiksa. Markus bab 15. 15 itu ya. Tertulisnya Raja orang Yahudi. Apa yang dikatakan di Markus? Raja orang Yahudi. Bukan. Kan yang diminta tadi membandingkan tulisan di atas kepala Yesus kan tadi. Bedanya dengan Matius? Iya. Ayat 26. Ada Raja kata orang Yahudi. Iya. Ada kata inilah dia. Kalau di Matius, inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Di Markus, Raja orang Yahudi. Orang Yahudi. Sekarang, coba di Injil Lukas 23.
Di atas kepala Yesus ada tulisan. Nah, lihat tulisan itu. Ayat 38. Semua akan menjadi jelas kalau kita membandingkannya dengan Yohanes. Kalau di Lukas jadinya, inilah Raja orang Yahudi. Matius paling lengkap ya kalau dibandingkan dengan Markus dan Lukas. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Lukas, inilah Raja orang Yahudi. Kemudian bandingkan dengan Yohanes. Ini Yohanes akan membantu kita untuk mengerti apa makna kalimat ini. Pentingnya kalimat ini. Bab 19 coba. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, sekarang begini ya. Bab 19 Ayat 19. ayat 18. 18. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah. 19. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan apa yang harus ditulis? Ia mengatakan, akulah Raja orang Yahudi. Orang-orang Yahudi atau ini ya, imam-imam kepala minta tolong tulisannya diganti. Ganti apa? Jangan kau menulis Raja orang Yahudi, melainkan mulai dari ia mengatakan, aku Raja orang Yahudi. Nah, sekarang begini, ini dalam penghukuman salib ya. Salib itu kan hukuman yang memberikan efek teror. Teror. Perhatikan nih, kalau ada terjemahan sampai ini ada Ibrani, Latin, Yunani. Tempatnya ramai. Kalau begitu, orang yang disalibkan itu kan sama dengan dipertontonkan kan ya. Dipertontonkan. Dan kemudian orang yang disalib itu tidak akan sebenarnya buru-buru diturunkan gitu. Nah, untuk hal ini saya gampang saja, Bapak Ibu ingat saja film Spartacus itu. Enggak akan di film kuno sekali, cuman kebetulan aja saya tahu. Yang main aja bapaknya Michael Douglas kok. Bapaknya bukan Michael Douglas itu. Salib ini didirikan dengan orangnya situ. Dan orang itu dibiarkan aja mati, gantung sampai mati di situ, sampai bangkainya juga dimakan burung-burung pemakan bangkai. Dan perhatikan tulisannya, itu alasan mengapa orang ini disalib. Efek terornya di mana? Jangan coba-coba melakukan hal yang sama kalau kamu tidak mau disalib. Nah, kalau di Injil Yohanes, saran atau komplain dari imam kepala lebih masuk akal. Orang ini mengatakan, aku Raja orang Yahudi. Cocok kan? Jangan berani ngaku Raja orang Yahudi kalau kamu tidak mau disalib. Tetapi perhatikan yang yang Matius, paling gampang. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Ini tuduhan atau pernyataan?
Udah. Jadi malah jadi pernyataan. Ini Yesus, Raja orang Yahudi. Itu bukan tuduhan, jadi melainkan pernyataan. Nah, Yohanes juga menulis Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi. Tapi ketika memperhatikan yang di Matius tadi, jelas pernyataan. Ini Yesus, Raja orang Yahudi. Jadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus diarak sebagai Raja, Mesias ya. Nah gini, balik ke Injil Matius. Balik ke Injil Matius, sekarang silahkan ke Matius bab 21. Ini kalau yang nggak biasa atau baru mulai belajar Alkitab, nggak akan tahan belajar kayak gini. Karena apa? Kita kan belajar tentang tema, bukan belajar perikop demi perikop ya. Jadi ada yang berbeda sekarang. Jadi kalau belum paham, sabar saja, pasti paham kok. Nah sekarang Matius 21 ya. Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Nah, ayat 4. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Zakaria itu. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Ya, sekarang begini. Ini yang kalau dikatakan supaya digenapi firman Nabi Zakaria, yang disebut rajamu ini siapa? Kan yang masuk ke Yerusalem naik keledai kan? Ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai, Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias, Raja yang akan datang, dipertegas dengan ayat 9. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud. Yesus masuk ke Yerusalem menyatakan diri, aku Mesias, aku Raja orang Israel. Dan kemudian Yesus menjadi Raja, Mesias penyelamat justru di kayu salib. Nah ini yang seringkali orang sulit mengertinya. Ingat Mesias, Raja penyelamat ya. Di kayu salib, Yesus bertindak sebagai penyelamat. Kenapa? Dia menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menghapus dosa. Jadi kalau Bapak Ibu punya salib di rumah, ada berapa salib di rumah? Banyak ya. Kalau nggak waspada, sudah pergi kemana-mana, bawa salib dari mana-mana, rumah bisa jadi ruang pamer gitu ya. Galeri. Yang ini salib waktu kemana? Yang ini waktu salib waktu pergi kemana? Yang ini hadiah dari siapa? Di lain kesempatan ya harus dipasang salib supaya hantu-hantu nggak ada yang muncul gitu ya. Tapi tunggu, untuk seorang yang percaya kepada Yesus, salib dan salib Katolik ini ya, yang ada korpus dan ada tulisannya. Jangan salah ya. INRI bukan Indri. Tersalah lagi nulisnya Indri malah. Nah, kalimat Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Itu pernyataan ini loh.
Raja, ini loh Mesias, ini loh penyelamat kita, ini loh yang menyelamatkan kita dari dosa. Itu Markus dan Matius menyampaikan hal yang sama, tapi di Injil Matius ada beberapa tekanan dan sekaligus penjelasan di nama Yesus. Baik, sebelum lanjut sampai di sini, apakah ada yang mau disampaikan? Silahkan kalau ada. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang online. Ini omongan saya bisa diikuti dan bisa dipahami. Bapak Ibu sudah bisa bergaya belum menggunakan Alkitab? Teks-teksnya itu kan bisa diikuti kan ya? Teksnya adanya di sini, adanya di sini. Udah nggak pakai masker, Bu, boleh pakai ludah. Enggak, itu ya nanti harus diulang. Kalau belum memahami diulang, tapi diberi tanda. Ya ditulis nanti supaya gampang lagi mencarinya. Pak Ukade, silakan Pak. Iya, baik. Kenapa penting disebut anak Daud? Apa pentingnya Daud? Ya mungkin dia memang raja yang kuat. Padahal Daud nikah sama Batseba. Batseba. Batseba kan istri daripada anak buahnya. Uria. Sebetulnya tidak boleh. Tapi memang jadi turunannya seperti itu. Ya. Tapi bukan hanya dia saja, banyak yang cerita seperti begitu. Nah, kenapa jadi turunan-turunan seperti itu penting? Ya, apa atau kenapa ada yang seperti begitu? Tetapi tetap juga memang orang itu dipenting, maksudnya seolah-olah kayak suci atau kuat atau apa, kuasa atau ya mungkin kuasa ya kuasa, tapi saya kira tidak pantas seperti Yesus jadi turunannya dia gitu, Pak. Maaf, Jadi Pak. Yesus itu cucu Batseba ternyata ya. Nah, yang hati-hati, ambil simpulannya. Jangan saya mengatakan, kalau Daud saja melakukan begitu, masa saya nggak boleh? Gitu. Itu yang harus hati-hati. Kalau mau berani seperti Daud, jangan hanya mengingat Daud, Batseba, Salomo, Yesus. Baca ceritanya lengkap, dan itu mengerikan hukuman untuk Daud. Nanti baca sendiri ya, hukumannya mengerikan. Daud itu ngambil istri Uria dan tidur dengan Batseba, diam-diam ya. Diam-diam. Tapi Daud akan mengalami istrinya ditiduri oleh orang lain siang-siang di hadapan orang banyak. Dan berikutnya nanti anak ya dari Batseba hasil hubungan gelap dengan Daud mati ya. Salomo bukan Salomo, kakak Salomo, tapi itu meninggal waktu masih bayi. Jadi kalau ada yang berpikir saya mau kayak Daud, ya berarti harus siap juga tanggung risikonya. Tapi kemudian kenapa apa urusannya dengan Daud ini ya? Ini tolong membuka sekarang 2 Samuel bab 7. 2 Samuel bab 7. Lihat ayat 16. Apa yang dikatakan di situ?
Dan itu yang bicara Tuhan ya. Tuhan janji kepada Daud. Janjinya apa? Keluarga, tahta, kerajaan Daud akan kokoh selamanya. Kalau kerajaan kokoh selamanya, kerajaan kokoh selamanya, berarti kan kerajaannya ada terus. Tahtanya kokoh, berarti tahtanya, kekuasaannya akan ada terus. Keluarganya kokoh, berarti keturunan Daud akan terus menduduki tahta sebagai raja. Ini sistem kerajaan ya. Jadi bukan nggak ada punya. Jadi kalau kekuasaan keluarga akan bisa dikatakan ada terus, berarti ya keturunan Daud akan terus jadi raja. Tuhan sudah janji kepada Daud. Itu di bab 7 kan ya. Peristiwa Daud dengan Batsheba itu ada di bab 11. 2 Samuel bab 11. Benar apa enggak? Daud dengan Batsheba. Benar, Pak. Padahal Daud itu raja, istrinya sudah banyak. Daud itu punya banyak anak sulung. Paham maksudnya kan? Dari Nah, bermacam-macam kalau istrinya istri. ada 6, anak yang lahir pertama itu kan sulung. Nah, kalau istrinya 6, anak Anak sulungnya kan sulung. ada 6. Cinta, Pak. Istrinya banyak. Dia bisa sebagai raja mengambil perempuan untuk jadi istri. Tapi ini soal di bab 11. Daud, ini gara-gara suka tidur Ngintip. siang. Iya, Pak. Coba lihat di situ. Bab 11. Di Tidur atas soto. siang, bangun kan? Sore-sore itu jalan di atas atap istana. Daud nggak ngintip ya? Hah? Daud nggak ngintip. Melihat, Coba kalimatnya bagaimana? lihat kamar mandinya tetangganya. Bukan ngintip kan? Bukan memandang juga kan? Tampak kepadanya, Pak. Dari atas Maka- soto itu seorang perempuan sedang mandi. Tampak, berarti melihat, Pak. Oh, ini Mendelik. terjemahan yang baru malah digunakan kata melihat. Kalau melihat Ah. itu kan sengaja. Kalau terjemahan yang Iya. lama, tampak kepadanya. Salah apa tampak kepadanya? Nggak ada salahnya tuh, tampak kepadanya. Kalau melihat, apalagi memandang, nah itu sengaja. Kesalahan yang benar-benar dilakukan Daud kemudian adalah berhubungan dengan istri orang. Terus setelah ketahuan nutupi aibnya dengan macam-macam langkah, sampai akhirnya membunuh suaminya untuk mengambil istrinya. Istri. Nah, itu kesalahan Daud. Daud. Tapi begini, Bapak, saya punya pertanyaan. Pertanyaannya jelek sekali nih ya. Ngintip ya, Pak. Pertanyaannya jelek. Nanti jangan digunakan sebagai pertimbangan untuk melangkah selanjutnya ya. 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 Mana yang dianggap lebih serius dosanya? Berzina dengan istri orang atau menyembah berhala? Waduh, berat banget. Untuk kita sekarang Berzina. menyembah berhala itu apa? Enggak jelas kan ya? Iya. Tapi kalau urusan dengan istri orang, jelas masalahnya. Berat. Tapi di mata Tuhan, menyembah berhala, itu dosa yang sangat serius. Serius. Daud memang berdosa, tapi dia tidak pernah menyembah berhala. Beda dengan Salomo. Enggak ngambil istri orang. Tapi berhalanya banyak sekali di Yerusalem.
Nah, sekarang begini. Ini tadi kan saya udah pesan ya, jangan diambil sebagai pertimbangan untuk bertindak selanjutnya ya. Ya Pak. Kan saya nggak menyembah berhala. Cuma ngambil istri orang, masalah itu. Gimana opung? Nah, Saya takut. sekarang begini. Tuhan sudah berjanji, ya. Tapi kemudian Daud berdosa. Janjinya di-cancel apa enggak? Enggak. Janji tidak dibatalkan. Janji Tuhan. Kelihatannya ada masalah dalam perjalanan. Kenapa? Daud digantikan oleh Salomo. Salomo digantikan oleh Rehabeam. Iya. Ketika Rehabeam anak Salomo memerintah, suku-suku di utara memisahkan diri. Tuhan kan janji kerajaannya kokoh, lu pecah ternyata. Kerajaan ini tidak pernah bersatu lagi. Karena kerajaan yang memisahkan diri itu kemudian dihancurkan oleh Asyur. Yang melanjutkan kerajaan Daud hanya Yehuda. Tapi Yehuda juga dikalahkan oleh musuh yaitu Babel, penduduknya dibuang. Hancur kerajaannya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, katanya kerajaannya kokoh, tapi kemudian pecah dan hancur. Katanya keturunan Daud akan terus menjadi raja, tapi kalau kerajaannya saja nggak ada, bagaimana mungkin menjadi raja? Apakah Tuhan membatalkan janji? Enggak. Nah, baru sekarang Bapak Ibu tolong membuka Amos bab 9. Mulai dari ayat 11. Amos 9 ayat 11. Sudah ketemu? Bapak Ibu tolong lihat Tuhan merenovasi rumah. Amos 9 mulai dari ayat 11. Sudah ketemu? Sudah lihat Tuhan renovasi rumah? Aku akan mendirikan kembali pondok Daud. Terus ngapain lagi? Yang telah roboh. Mendirikan kembali pondok Daud. Terus Aku akan Menutup pecahan pertahan di dindingnya. ya. Akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali Itu kiasan seperti ya zaman dahulu. untuk mengatakan Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud. Baca sampai selesai, Bapak Ibu akan lihat dengan jelas. Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh itu. Dan kalau kerajaan ini sudah didirikan kembali, ngikuti, keturunan Daud akan menjadi raja. Nah, penantian orang Israel akan berdirinya kerajaan ini terus ada sampai di perjanjian baru, sampai di zaman Yesus. Orang-orang Yahudi di zaman Yesus menantikan Mesias datang dan mendirikan kembali kerajaan Israel. Mereka serius melakukan itu. Ada gerakan-gerakan politik bahkan di perjanjian baru yang ya digerakkan oleh penantian akan datangnya Mesias, berdirinya kembali kerajaan Israel. Bapak Ibu tahu Simon orang Zelot kan? Nah, lebih kenal mana? Simon orang Zelot atau Yudas Iskariot? Bapak Ibu berteman Yudas Iskariot. Dua-duanya itu mereka itu anggota milisi itu sebenarnya. Milisi, sipil bersenjata yang melakukan perlawanan. Kata Iskariot, ada macam-macam penjelasan ya, tapi salah satu penjelasan yang menarik buat saya itu Yudas Iskariot dari kata sikari, sikarius, kayak film ya,
Ya film Sicario. Kalau dalam bahasa Latin itu artinya pisau, belati. Ini adalah satu kelompok orang Yahudi yang membunuh prajurit-prajurit Roma dengan belati dan memanfaatkan kerumunan. Jadi kalau ada keramaian, ada prajurit, gitu ya, anggota Sikari ini akan muncul, menikam prajurit Roma, lalu sembunyi di tengah kerumunan. Itu terus dilakukan. Itu kelompok ini bisa dikatakan bergerak karena alasan penantian akan datangnya Mesias itu. Yesus pun dianggap kayak gitu loh awalnya. Kenapa Yudas Iskariot? Kenapa Simon yang ini anggota milisi juga tertarik untuk ikut Yesus? Salah satunya karena mereka berpikir, wah keren ini kalau ini Mesias kita ini. Dan Yesus menampakkan kuasa yang tidak dimiliki orang lain. Menggandakan roti, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Bayangkan kalau orang ini jadi raja kita. Nyaman semua kita. Nah, kemudian jadinya begini. Di zaman Perjanjian Baru, orang masih percaya, orang menunggu Tuhan mendirikan kembali kerajaan Israel, karena Tuhan sudah berjanji kepada Daud, dan janji tidak dibatalkan. Dan kalau Tuhan mendirikan kembali kerajaan Israel, maka kemudian Tuhan juga akan membangkitkan keturunan Daud menjadi raja. Dan itu alasannya kenapa Mesias ini urusannya dengan Daud. Nah, kalau kemudian disebut dosa Daud, mengingatnya sederhana saja. Janji Tuhan apakah bisa dibatalkan oleh dosa manusia? Tidak Kalau bisa. dosa manusia bisa membatalkan janjinya lah, berarti siapa yang lebih berkuasa? Manusia. Manusia. Begitu kan? Bapak Ibu masih ingat gak kapan terakhir berdosa? Tadi pagi Pak saya. Ngomel Berapa itu banyak tuh dosa ya yang opung. dibuat? Nggak bisa ngingetkan kita. Janji Tuhan untuk memberikan surga apakah dibatalkan dengan dosa kita? Tapi itu tidak sama dengan, ya sudah kita berdosa saja, toh janji nggak dibatalkan. Tapi janjinya kan pakai syarat. Ada syarat ya. Nggak mungkin orang diterima di surga, tetapi tidak mungkin orang percaya Tuhan memberi surga sambil rajin berbuat dosa. Nggak nyambung. Begitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Pak Narto. Ya, silakan Pak. Ya, bukan mau nanya sih. Menyimak pertanyaan dari Okada-san itu simple pertanyaannya, tapi sangat dalam, dan ini merupakan seperti yang dijelaskan oleh Pak Seto, bahwa ada teologi ketuhanan yang dipegang oleh Raja Daud sampai sekarang adalah bahwa kita harus menyembah Tuhan gitu. Jadi ini pertanyaan dari Okada-san itu menyadarkan kita kembali akan pentingnya penyembahan pada Tuhan. Ya, terima kasih Pak Seto atas pencerahan yang diberikan. Nampaknya simpel, tapi untuk membahasnya pasti kalau orang lain pasti nggak tahu dia bisa ngaur atau gimana gitu, tapi dengan tepat Pak Seto bisa buka kitab lain secara alkitabiah gitu semua. Dan terima kasih untuk itu Pak Seto. Saya yakin teman-teman lain juga menyadari hal tersebut ya. Dengan ada yang menerima seperti guyon atau tidak, tetapi pasti di dalam hati kita masing-masing merasakan dalam hidup kita ini harus berpegang pada Tuhan, Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Pak Seto. Iya, Pak, sama-sama.
Sudah muncul pertanyaan di pikiran Bapak Ibu apa enggak sekarang? Terima aja. Ya udah. Baik, kalau enggak ada pertanyaan saya lanjut dulu ya. Pak, boleh tanya, Pak? Nah, kemudian sekarang begini. Ada yang mau Ada yang bertanya, Pak? Kenapa, Pak? Ada bertanya. Pak, mau tanya, Pak. Waktu itu Pak Seto pernah menjelaskan bahwa Serubabel pada akhirnya diculik oleh Raja Persia. Itu ada di mana ya, Pak? Saya coba cari, belum ketemu. Enggak ada, Pak. Oh. Enggak ada di teks Alkitab. Enggak ada di teks Oh. Alkitab. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Penculikannya enggak diceritakan, Pak. Baik. Jadi, Terima orang kasih, Pak. ini pernah ada. Jadi di zaman sesudah pembuangan Babel itu ada orang yang diyakini ini Mesias. Karena dia jelas ini keturunan Daud. Seorang yang terlibat dalam kepulangan orang Yehuda dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Terlibat juga dalam pembangunan kota Yerusalem. Semangat sekali. Ini Mesias kita. Tapi orang ini kemudian hilang. Nabi yang berkarya sesudah pembuangan menyatakan ini Mesias kita. Tapi kemudian ya itu tadi kalau bicara tadi, jadi kalau kita bisa mengatakan keyakinan yang kemudian menjadi gerakan politik gitu, ideologi jadinya. Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Israel, mengangkat keturunan Daud menjadi raja. Kan ini soal kepercayaan kan ya. Tapi kemudian ini menjadi gerakan politik karena orang yang diyakini sebagai keturunan Daud itu sudah memulai membangun Yerusalem. Ya, bangun Yerusalem. Nanti kalau pembangunan yang dilanjutkan pasti akan bangun benteng. Kalau sudah bangun benteng, jelas ini urusan politik, militer. Bisa sangat berbahaya, orang Yehuda bisa berontak lagi, maka kemudian orang ini ya diciduk. Dan kemudian apa menyebutnya? Gerakan harapan Mesias mulai luntur. Nanti muncul lagi. Gitu. Sampai akhirnya, bukan akhirnya, di kemudian orang Israel berpikir, nggak mungkin kayaknya kita mengharapkan tokoh manusiawi. Harus dia yang akan menjadi raja yang berkuasa selamanya. Itu tokoh yang dari surga. Nah itu kitab Daniel menyebut tentang anak manusia itu. Begitu Pak. Jadi itu data yang diambil dari sejarah Pak. Oh, ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Ada ya. Baik, lanjut. Sekarang begini kita lihat Yesus sebagai anak manusia. Seperti di Injil Markus, Yesus itu juga mengatakan bahwa anak manusia itu akan mati, tapi kemudian akan bangkit. Nah, sekarang begini dulu. Tolong membuka Matius bab 16. Bab 16 di ayat 16 itu Simon Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Nah, kemudian Yesus menyatakan bahwa lihat ayat 21, ia akan menanggung banyak penderitaan dari tua-tua,
imam-imam kepala, ahli Taurat, kemudian akan dibunuh tapi dibangkitkan di hari ketiga. Nah, kemudian Petrus tidak bisa menerima itu. Sekarang kemudian agak melompat, ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perhatikan, Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan, lalu membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini jangan heran kalau orang-orang dari kelompok lain nggak bisa menerima kalimat seperti ini karena menyangkut perbuatan. Ya. Kemudian bab 17. Bab 17. Lihat ke ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, nah ini, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Tapi murid-muridnya jadi sedih. Nah, yang tolong diamati semua ya, Anak Manusia diserahkan ke tangan manusia, kemudian dibunuh, tapi hari ketiga bangkit. Berikutnya, pemberitahuan yang ketiga di bab berapa? Bab 20. 20 Pak, ayat 17. Bab 20. 18. Ayat 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain, supaya diolok-olok, dicambuk, disalibkan, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, sederhananya begini dah. Tolong amati, Anak Manusia akan dibunuh dan bangkit. Nanti kalau harus membuktikan Yesus itu Anak Manusia, caranya bagaimana? Yesus bicaranya sudah 3 kali ya, kalau dia akan dibunuh tapi bangkit. 3 kali ngomong. Murid-muridnya tetap nggak percaya ya. Kalau seorang menyampaikan satu hal sampai 3 kali, berarti yang diomongkan itu penting kan ya? Dan repotnya lagi gini loh. Yesus bicara 1 kali, murid nggak ngerti. Diulang 2 kali, tetap nggak ngerti. Diulang lagi 1 kali, tetap nggak ngerti. Terus harusnya diapain murid kayak gitu itu? Nggak ada urusan dengan diapain. Tapi sesudah Yesus bangkit, baru mereka paham. Ya, Tuhan pernah bicara 3 kali dan kita nggak ngerti-ngerti gitu ya. Sekarang, apa tandanya kalau Yesus itu Anak Manusia? Dari 3 kali Yesus mengatakan itu. Nggak usah cari tanda yang lain. Bangkit. Bangkit dari kematian dan nggak mati lagi. Yesus akan menjadi Raja abadi kan. Dia hidup di dunia, mati, dan kemudian bangkit. Dan kalau dia menjadi Raja yang abadi, ya lihat saja. Sesudah bangkit, Yesus tidak mati lagi. Tapi kemudian dia akan
memegang kuasa atas kerajaan surga. Jadi kalau kita bisa melihat kebangkitan Yesus dengan cara yang berbeda-beda ya. Kalau memperhatikan 3 kali pemberitahuan yang dilakukan Yesus, ini yang harus diingat. Kebangkitan Yesus menunjukkan kalau dia adalah anak manusia. Siapa anak manusia? Balik lagi. Dia adalah raja kerajaan surga. Nah, diulang dengan macam-macam cara. Anak manusia itu akan datang dalam kemuliaan. Lalu kalau yang di bab 16 tadi, di bab 16 tadi ya, anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa bersama malaikat-malaikatnya, lalu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita lihat teks yang lain. Bab 13. Matius bab 13. Ayat 40 dulu. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Nah ini, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Ayat 49. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Lalu sebelum ke bab 25, tolong ke bab 7, ayat 21 sampai dengan 23. Matius 7, 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Nah, ini kita ketemu kriteria yang akan digunakan oleh anak manusia dalam pemisahan tadi. Bukan yang menyebut-nyebut nama Tuhan, manggil-manggil nama Tuhan, bukan juga yang bikin mukjizat. Karena kami sudah buat mukjizat, maka kami dipandang dekat dengan Tuhan, pasti kami akan selamat. Tuhan justru tidak mengatakan yang seperti itu. Yang akan diperhatikan oleh Tuhan adalah yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Nah, baru sekarang Bapak Ibu kita ke bab 24. 24 juga masih ada. Bab 24 dari ayat 29. Mulai dari ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya yang
dengan bunyi sangkakala yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, ini lebih jelas lagi mengatakan Anak Manusia akan datang. Untuk apa? Lihat. Perhatikan pemisahan. Di sana-sini kita menemukannya. Anak Manusia punya kuasa untuk memisahkan. Dasar pemisahannya adalah orang benar dan orang enggak benar yang melakukan kejahatan. Yang benar adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Yang enggak benar itu yang melanggar, menolak perintah Allah. Biarpun buat mukjizat, biarpun sering nyebut nama Tuhan, enggak ngaruh. Yang akan diperhatikan adalah yang melakukan kehendak Bapa. Ya, sebenarnya saya harus lanjut ngomong, tapi Bapak menghendaki saya berhenti bicara karena sudah 8:30. Jadi nanti yang ujungnya sebenarnya nanti di Matius 25 yang penghakiman terakhir. Anak Manusia di situ jelas menjalankan kuasa sebagai raja kerajaan surga. Ya, apa yang dilakukan? Menentukan mana yang masuk dalam kerajaan surga dan mana yang tidak. Ya, malam ini sampai di sini dulu, kita lanjut di pertemuan berikut. Terima kasih. Selamat malam. Silahkan Pak Narto. Terima kasih banyak Pak. Malam hari ini kita diajak mengenal Yesus sebagai anak Daud, ya. Anak manusia. Kita renungkan lagi nanti malam sebelum tidur. Ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Bu Agatha. Bisa ke sini Bu. Dari sini boleh Bu. Mari kita sebelum pulang kita Bapak tutup dengan doa dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Bapak. Engkau telah memberi kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Sinto. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Bapak Sinto yang dengan rajin dan telaten dan sabar menanggapi, mengajar kami. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kami masih dapat mengikuti pengajaran dengan berkat Tuhan yang tidak pernah lepas dari kami. Engkau ya Bapa yang selalu mengasihi, melindungi, dan memberikan kesempatan kami untuk lebih mendalami firman-Mu yang akan menjadi panutan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada malam hari ini kami akan kembali ke rumah masing-masing. Berkatilah kami di jalan ya Bapak, agar kami dapat selamat kembali berjumpa dengan keluarga yang kami kasihi. Bapak, terima kasih. Berkat Tuhan, Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki dari dulu. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, dampingilah kami dalam perjalanan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.